Kamu itu sudah melakukan pelanggaran SOP kerja. Jadi mulai hari ini kamu saya pecat. Bayangkan, ketika niat baik ingin menolong seorang nenek tua untuk mengambil uang, namun ia malah dipecat karena menolong nenek tersebut. Cerita ini mengingatkan kita, sebagai manusia, bahwa kita harus selalu berbuat baik kepada manusia lain. Namun, terkadang perbuatan baik belum tentu dibalas dengan baik juga. Tapi yang harus selalu kita ingat, setiap perbuatan, baik atau tidak, selalu mengandung hikmah di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mari Bercerita. Tempat di mana Anda bisa menemukan kisah-kisah penuh makna dan inspirasi datang. Di mana setiap kisah adalah perjalanan emosi, harapan, dan impian yang akan menggerakkan hati. Sebelum lanjut ke kisahnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mari Bercerita agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna, inspirasi, dan pelajaran hidup yang menyentuh hati. Aktifkan juga lonceng notifikasinya ya. Mari kita lanjut ke kisahnya. Namaku Dina. Bukan Dina seperti nama-nama di sinetron, tapi Dina, sederhana seperti namaku. Hidupku juga sederhana. Sejak lulus kuliah, aku bekerja sebagai teller bank di Bank Nusantara cabang Cibening. Bagiku, pekerjaan ini bukan sekadar melayani nasabah atau menghitung uang, tapi juga melayani manusia. Aku selalu percaya, di balik setiap transaksi, ada cerita, ada perjuangan, harapan, dan kadang, penderitaan. Pagi itu, seperti biasa, Bank Nusantara ramai. Antrean panjang sudah mengular di depan teller, dan aku mengambil napas dalam-dalam. Tugasku adalah melayani mereka dengan senyuman terbaik yang kumiliki. Di sampingku, ada Lina, dan di ujung sana ada Hendy. Mereka sudah lama bekerja di sini, jauh lebih lama dariku. Sayangnya, mereka terkenal nyinyir. Aku sering mendengar mereka berbisik-bisik, mengomentari pakaian nasabah yang lusuh, atau jumlah transaksi yang kecil. "Bu, uangnya cuma Rp200.000? Tanya Lina dengan nada sinis, suaranya sengaja dibuat keras. "Nggak sekalian saja ambil semua? Repot-repot datang ke bank cuma buat ambil segitu." Hendy ikut menimpali sambil terkekeh. Buku tabungannya juga sudah lecek begitu. "Bu, kelihatan banget nggak pernah dicetak." Aku melihat ke arah nasabah yang sedang berdiri di depan loket Lina. Dia adalah seorang nenek tua. Keriput di wajahnya menceritakan banyak hal. Baju yang dipakainya tampak usang, tapi bersih. Tangannya gemetar saat memegang buku tabungan yang kata Hendy, sudah lecek. Nenek itu, Ibu Rina, hanya tersenyum tipis. Wajahnya menunduk, matanya terlihat berkaca-kaca. Hatiku langsung bergetar. Rasanya perih melihat orang setua itu diperlakukan tidak sopan. Aku mendesah, lalu bangkit dari kursi. "Mbak Lina, Mas Hendy," tegurku dengan suara pelan tapi tegas. "Tolong jangan begitu. Jumlah uang bukan ukuran. Rp200.000 itu mungkin sangat berarti bagi ibu. Kita di sini untuk melayani, bukan menghakimi." Lina memutar bola matanya. "Ah, Dina, kamu ini terlalu baper. Ini cuma candaan kok. Lagi pula, kita ini pegawai bank. Waktu itu uang. Waktu kita berharga untuk melayani semua orang, bukan cuma yang bertransaksi jutaan rupiah," kataku, tak mau kalah. Aku melirik ke arah Ibu Rina, memberinya senyuman yang paling tulus. "Ibu tidak apa-apa, kok. Ambil saja. Nanti kalau ada apa-apa, Ibu datang lagi ya, saya akan bantu." Ibu Rina menatapku. Matanya yang tadinya berkaca-kaca kini dipenuhi rasa haru. "Terima kasih, Nak," bisiknya, suaranya serak. "Terima kasih banyak. Semoga kebaikanmu dibalas." Hari itu, aku merasa lega karena bisa membela Ibu Rina. Namun, aku juga merasa ada yang tidak beres. Sejak saat itu, Lina dan Hendy mulai mendiamkanku. Bisik-bisik mereka tidak lagi tentang nasabah, tapi tentang aku. Suatu siang, setelah aku kembali dari toilet, aku melihat Lina di depan komputernya. Ia tersenyum tipis, senyuman yang membuat bulu kuduku merinding. Aku merasa ada yang aneh, seperti ada yang telah diutak-atik. 2 hari kemudian, sebuah kertas kecil tanpa nama tergeletak di mejaku.
Tulisannya singkat, tapi membuatku khawatir. Hati-hati, Dina. Aku bingung, tapi aku memutuskan untuk tidak memikirkannya terlalu dalam. Mungkin itu hanya ulah jahil dari rekan kerja. Tapi, firasat buruk itu terus menghantuiku. Puncaknya terjadi saat aku dipanggil ke ruang HRD. Di sana, Ibu Mira, manajer HRD, sudah menungguku dengan wajah dingin. Di tangannya, sebuah map tebal yang berisi namaku. Dina, kami menerima laporan terkait pelanggaran SOP, katanya tanpa basa-basi. Jantungku berdebar kencang. Pelanggaran apa, Bu? Kami memiliki bukti rekaman CCTV dan log akses sistem. Kamu membuka data rekening nasabah sebelum nasabah menyerahkan data pribadi. Itu pelanggaran berat, Dina. Kamu tahu itu, kan? Aku menelan ludah. Wajahku memucat. Saya tidak pernah melakukan itu, Bu. Saya yakin itu bukan saya. Bukti tidak bisa berbohong, jawab Ibu Mira, matanya menatap tajam. Kamu tahu, ini bisa saja berujung pada pemecatan. Kami akan menangguhkanmu selama 14 hari sambil menunggu keputusan final. Pulanglah dan jangan datang ke kantor selama 14 hari ke depan. Dunia seakan runtuh saat itu. Aku melangkah keluar dari ruangan dengan kaki yang gemetar. Kertas pemecatan sementara itu terasa seperti selembar vonis. Aku berjalan dengan gontai melewati meja Lina dan Hendy. Mereka menatapku dengan tatapan sinis, seolah-olah mereka sudah tahu semuanya. Aku yakin, semua ini terjadi karena aku membela Ibu Rina. Kebaikanku, yang menurutku tulus, justru menjadi bumerang. Air mataku tidak bisa lagi kutahan. Aku meninggalkan gedung Bank Nusantara dengan hati hancur. Duniaku yang tadinya penuh harapan, kini terasa gelap. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, dan kemana aku harus pergi. Dunia di luar Bank Nusantara terasa asing. Hari-hariku yang biasanya sibuk, kini kosong. Selama 2 minggu, aku hanya mengurung diri di kamar. Ponselku tak henti berdering, tapi aku tak berani mengangkatnya. Aku terlalu malu, terlalu hancur. Bukan karena aku dipecat, tapi karena fitnah yang dituduhkan kepadaku. Rasanya seperti kehilangan diriku sendiri, kehilangan kepercayaan pada kebaikan yang selama ini kujunjung tinggi. Satu-satunya yang kupikirkan adalah perkataan Ibu Mira. Kami memiliki bukti rekaman CCTV dan log akses sistem. Aku tahu, aku tak pernah melakukan hal itu. Tapi, apa gunanya keyakinan jika semua bukti berpihak pada mereka? Aku teringat senyuman aneh Lina. Senyuman itu bukan senyuman biasa, melainkan senyuman penuh kemenangan. Aku juga teringat pesan misterius itu. Siapa yang mengirimkannya? Apakah dia salah satu rekan kerja yang tahu ada yang tidak beres, tapi terlalu takut untuk membantuku secara terang-terangan? Aku mencoba mencari pekerjaan lain, tapi bayangan Bank Nusantara terus menghantuiku. Saat aku mengurus berkas, tanganku gemetar. Saat wawancara, suaraku tercekat. Aku merasa seperti ada cap buruk di jidatku. Cap yang mengatakan, ini Dina, mantan teller yang melanggar SOP. Di Bank Nusantara, cerita tentang pemecatanku menyebar dengan cepat. Aku tahu dari teman-teman yang masih bekerja di sana. Hendy dan Lina menjadi pahlawan. Mereka dipuji-puji karena menegakkan aturan dan menjaga integritas bank. Mereka menceritakan kisah yang mereka reka-reka tentang bagaimana aku membuka data nasabah secara sembarangan. Bahkan sampai mengarang cerita kalau aku mencoba mengambil keuntungan dari Ibu Rina. Rasanya seperti ada pisau yang menusuk-nusuk hatiku. Aku ingin marah. Aku ingin datang ke kantor dan berteriak di depan Bapak Seno, sang kepala cabang, bahwa aku tidak bersalah. Tapi, untuk apa? Aku hanya teller kecil. Siapa yang akan percaya padaku? Sementara mereka punya bukti palsu? Lagi pula, aku sudah diberhentikan sementara. Semua rasanya sia-sia. Puncaknya, sebuah amplop berisi surat pemecatan final datang ke rumahku. Surat itu dingin, formal, dan menusuk. Nama Ibu Mira tertera jelas sebagai pengirimnya. Dengan surat itu, impian dan karir yang kubangun dengan susah payah selama bertahun-tahun, hancur dalam sekejap. Malam itu, aku menangis sejadi-jadinya di kamar. Bukan hanya karena kehilangan pekerjaan, tapi karena aku merasa dunia ini tidak adil. Kebaikan yang kutabur,
justru berbuah keburukan. Apakah kebaikan hanya akan disalahgunakan? Apakah integritas itu hanya mitos? Saat aku sedang terpuruk, Ibu Rina muncul dalam pikiranku. Nenek tua yang berani datang ke bank sendirian, hanya untuk mengambil uang 200.000 rupiah. Wajahnya yang damai dan matanya yang penuh rasa syukur. Entah mengapa, mengingat Ibu Rina memberiku sedikit kekuatan. Kebaikan itu nyata, bukan hanya mitos. Hanya saja, aku harus mencari cara untuk membuktikannya. Aku mengambil laptopku. Aku mulai mencari informasi tentang hak-hak karyawan. Aku mencari kasus-kasus serupa, tentang pemecatan yang tidak adil dan fitnah di tempat kerja. Aku tahu, aku tidak bisa menyerah begitu saja. Aku harus membela diriku sendiri. Aku harus menunjukkan bahwa aku tidak bersalah. Namun, di tengah pencarianku, aku merasa kecil. Apa yang bisa aku lakukan sendirian? Aku hanya mantan teller bank, tidak punya koneksi, tidak punya uang untuk membayar pengacara. Aku merasa seperti melawan monster raksasa dengan tangan kosong. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi satu hal yang pasti, aku harus berjuang. Bukan hanya untuk memulihkan pekerjaanku, tapi untuk memulihkan nama baikku. Untuk membuktikan bahwa kebaikan itu benar-benar ada dan layak untuk diperjuangkan. Malam itu, setelah surat pemecatan resmi tiba, rasanya duniaku benar-benar berakhir. Selama berhari-hari, aku hanya bisa meringkuk di kamar, menatap langit-langit yang kosong. Mataku sembab, tenggorokanku sakit karena terlalu sering menahan tangis. Aku tidak lagi peduli dengan makan atau mandi. Aku merasa seperti mayat hidup. Ponselku mati, sengaja tidak kuisi daya, karena aku tidak ingin ada satupun kabar dari luar. Aku tidak ingin mendengar kabar dari teman-teman yang bertanya-tanya, atau yang paling buruk, mendengar suara Lina dan Hendy yang puas karena berhasil menyingkirkanku. Dalam kesendirian, aku hanya bisa merenung. Kenapa? Kenapa kebaikan yang kulakukan justru berujung seperti ini? Apa yang salah dariku? Aku memejamkan mata, mencoba mengingat kembali setiap detail hari itu. Kebekuan Ibu Mira, tatapan sinis dari Lina dan Hendy, dan buku tabungan Ibu Rina yang usang. Semuanya berputar-putar di kepalaku seperti film rusak. Aku kembali ke hari pertama aku masuk kerja, dengan seragam rapi dan semangat yang menggebu-gebu. Aku ingin melayani, membantu, dan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Namun, realitanya ternyata berbeda. Tiba-tiba, ibuku mengetuk pintu kamarku. "Nak, makan dulu," suaranya lembut, penuh kekhawatiran. "Kamu harus kuat." "Tidak apa-apa, Nak, rezeki tidak akan kemana." Aku tidak menjawab. Kata-kata ibuku tidak bisa menembus dinding kesedihan yang sudah kubangun di sekelilingku. Aku hanya ingin dibiarkan sendiri. Aku tidak ingin dihakimi, tidak ingin dikasihani. Lina dan Hendy pasti sedang tertawa di kantor. Mereka pasti merasa bangga karena berhasil menyingkirkanku. Mereka mungkin menyebarkan cerita palsu tentangku, membuatku terlihat seperti orang yang serakah dan tidak profesional. Pikiranku dipenuhi kebencian, sesuatu yang jarang kurasakan. Aku benci Lina, aku benci Hendy, aku benci Ibu Mira, dan aku benci keadilan yang terasa begitu jauh. Aku mencoba mencari pekerjaan lain secara daring, tetapi setiap kali aku membaca lowongan, rasanya seperti ada suara yang berbisik, "Kamu tidak akan diterima." Aku tidak punya rekomendasi, tidak punya koneksi, dan yang paling parah, aku tidak punya keberanian. Aku merasa takut. Takut kalau kebaikan yang sama akan disalahgunakan lagi di tempat lain. Takut kalau nasib yang sama akan terulang. Aku merasa sangat kecil dan tak berdaya. Aku hanyalah seorang mantan teller yang dipecat karena tuduhan palsu. Aku tidak punya uang untuk menyewa pengacara, dan aku tahu aku tidak punya kekuatan untuk melawan Bank Nusantara. Mereka terlalu besar, terlalu kuat. Aku hanyalah sebutir debu di antara gedung-gedung pencakar langit. Ketika aku menatap cermin, aku melihat sosok yang tidak kukenal. Matanya kosong, wajahnya pucat. Ini bukan aku. Ini bukan Dina yang dulu selalu tersenyum, yang selalu percaya pada kebaikan. Aku telah menjadi bayangan dari diriku yang dulu. Malam itu, aku tidur dengan air mata membasahi bantal. Aku bermimpi tentang Ibu Rina. Ia tersenyum padaku, tangannya mengusap bahuku.
Jangan menyerah, nak, katanya dalam mimpiku. Kebaikan itu tidak akan pernah mati. Mimpi itu terasa begitu nyata, sampai aku terbangun. Kata-kata Ibu Rina membuatku berpikir. Mungkin, kebaikan tidak harus selalu berbuah manis secara langsung. Mungkin, kebaikan itu seperti benih yang ditanam. Kita tidak tahu kapan ia akan tumbuh, tapi kita yakin ia akan tumbuh. Dengan sisa-sisa kekuatan yang kumiliki, aku bangkit dari tempat tidur. Aku menyalakan laptopku dan mulai mencari-cari. Bukan lagi lowongan kerja, tapi nama Ibu Rina. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa harus menemukannya. Aku harus berterima kasih kepadanya karena secara tidak langsung, ia telah memberiku kekuatan untuk bangkit. Aku mencari namanya di media sosial, di direktori telepon, di mana saja. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan membiarkan kebaikan yang kurasakan saat itu hilang begitu saja. Aku akan berjuang, bukan lagi untuk diriku sendiri, tapi untuk membuktikan bahwa kebaikan itu ada, dan layak untuk diperjuangkan. Aku duduk di depan laptop selama berjam-jam, mencari nama Ibu Rina. Aku mencoba berbagai kombinasi nama, tempat tinggal, dan bahkan perkiraan usia. Hasilnya nihil. Aku tidak memiliki petunjuk lain selain nama dan wajahnya. Rasanya mustahil menemukan seseorang di kota sebesar ini hanya dengan dua hal tersebut. Tapi aku tidak menyerah. Ada dorongan kuat yang mengatakan bahwa aku harus menemukan Ibu Rina. Bukan untuk meminta bantuannya, melainkan untuk berterima kasih. Entah kenapa, dia adalah satu-satunya orang yang tidak membuatku merasa seperti pecundang. Di tengah keputusasaan,ku aku mendengar suara ketukan di pintu. "Nak, ada paket," kata ibuku dari luar. Aku bangkit dari tempat tidur, sedikit bingung. Siapa yang akan mengirimiku paket? Aku tidak memesan apapun, dan selama ini hanya surat pemecatan yang datang ke rumahku. Dengan hati-hati, aku membuka pintu. Seorang kurir berdiri di depan pintu, memegang sebuah kotak berukuran sedang. "Untuk Dina, dari Ardi," katanya sambil menyerahkan paket itu. "Ardi? Siapa Ardi?" tanyaku, bingung. "Tidak tahu, Bu. Cuma ada nama pengirim itu," jawab kurir itu sambil berlalu. Aku membawa masuk paket itu. Kotak itu tidak berlabel perusahaan pengiriman. Hanya ada nama, Ardi, yang ditulis tangan di atasnya. Di dalam kotak, terdapat sebuah laptop yang masih terbungkus rapi. Ada selembar surat yang diselipkan di bawahnya. Tanganku gemetar saat membuka surat itu. Tulisan tangan itu rapi, tapi terasa begitu hangat. "Halo, Dina. Kamu tidak mengenalku, tapi aku mengenalmu. Aku Ardi, anak dari Ibu Rina. Ibuku menceritakan semua yang terjadi padamu. Tentang kebaikanmu yang tulus, tentang bagaimana kamu melayaninya dengan sabar, dan tentang perlakuan tidak adil yang kamu terima. Aku minta maaf karena ibuku harus membuatmu berada dalam situasi sulit ini. Ibuku merasa sangat bersalah. Beliau terus-menerus mengatakan bahwa kamu dipecat karena melindunginya. Aku tidak akan tinggal diam. Aku adalah seorang auditor IT, dan aku bisa melihat manipulasi di balik cerita yang ibuku sampaikan. Aku sudah mendatangi kepala cabangmu, Bapak Seno, dan menceritakan semuanya. Aku juga sudah memberikan beberapa bukti awal yang aku kumpulkan." Bapak Seno sangat terkejut. Beliau berjanji akan melakukan investigasi internal. "Aku tahu, kamu pasti sedang terpuruk sekarang. Tapi aku ingin kamu tahu, kamu tidak sendirian. Jangan pernah menyesali kebaikan yang kamu lakukan. Karena kebaikan itu, kamu sudah menyentuh hati ibuku dan sekarang kamu juga telah menyentuh hatiku. Semoga kamu kuat, Dina. Keadilan akan segera datang. Salam, Ardi." Surat itu jatuh dari tanganku. Air mataku kembali tumpah, tapi kali ini bukan karena kesedihan. Ini adalah air mata kelegaan. Air mata haru. Ternyata, kebaikan yang kutabur tidak sia-sia. Ternyata, kebaikan itu berbuah manis, meski tidak dari orang yang aku harapkan. Ibu Rina, nasabah yang tak kukenal, kini menjadi penyelamatku. Anaknya, Ardi, bahkan bersedia membantuku tanpa aku minta. Aku menatap laptop di dalam kotak. Laptop itu adalah bukti nyata dari kebaikan Ibu Rina dan Ardi.
Mereka percaya padaku, dan mereka berjuang untukku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi aku tahu aku tidak akan menyerah. Aku akan menunggu. Aku akan berjuang. Aku akan membuktikan bahwa kebaikan dan kejujuran akan selalu menang. Aku mengambil ponselku dan menyalakannya. Ada banyak pesan dari teman-teman yang bertanya kabarku. Ada juga pesan dari nomor tidak dikenal. Isinya singkat. Maaf, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi aku tahu kamu tidak bersalah. Aku tidak tahu siapa yang mengirimkannya, tapi pesan itu membuatku sadar bahwa kebaikan dan kejujuran memang tidak pernah sia-sia. Sambil menunggu kabar dari Bank Nusantara, aku mulai membersihkan kamar dan merapikan diriku. Aku harus terlihat baik-baik saja. Aku harus siap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Aku tahu, ini bukan hanya tentang pemulihan nama baik, tapi juga tentang pelajaran hidup yang sangat berharga. 3 hari berlalu sejak paket dari Ardi tiba. Rasanya seperti menunggu vonis. Hanya saja kali ini, aku merasa ada harapan. Aku mencoba menyibukkan diri dengan membaca buku, memasak, dan merapikan kamar. Setiap kali ada suara ketukan di pintu, jantungku berdebar kencang. Aku berharap itu adalah kabar dari Bank Nusantara, kabar yang akan memulihkan nama baikku. Pagi itu, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Dina, bisa bertemu dengan saya di kafe dekat kantor. Jam 10 pagi ini? Ini Bapak Seno. Jantungku terasa jatuh ke perut. Ini dia. Waktu yang kutunggu-tunggu. Aku langsung bersiap, memilih pakaian terbaik yang kumiliki, dan berjalan menuju kafe. Bapak Seno sudah duduk di sebuah sudut, ditemani secangkir kopi. Wajahnya terlihat lelah, tapi matanya memancarkan ketulusan. Aku duduk di hadapannya, tak tahu harus berkata apa. Dina, katanya memulai pembicaraan, suaranya pelan dan penuh penyesalan. Saya minta maaf. Atas nama manajemen, saya minta maaf atas perlakuan tidak adil yang kamu terima. Kami terlalu cepat mengambil keputusan dan tidak melakukan penyelidikan yang mendalam. Aku menelan ludah. Apa yang terjadi, Pak? Bapak Seno menghela napas panjang. Anak Ibu Rina, Ardi, datang menemui saya. Ia menceritakan semuanya, tentang kebaikanmu dan perlakuan buruk yang kalian terima. Ia juga memberikan beberapa petunjuk yang membuat saya curiga. Saya langsung meminta tim IT untuk melakukan audit forensik. Hasilnya, mengejutkan. Bapak Seno mengeluarkan sebuah map dari tasnya. Di dalamnya, ada beberapa lembar kertas. Kami menemukan log akses ilegal. Saat kamu pergi ke toilet, ada 2 orang yang masuk ke akunmu dan memanipulasi data transaksi. Kami juga menemukan rekaman CCTV yang menunjukkan Linda dan Hendra adalah pelakunya. Mereka bekerja sama dengan Ibu Mira, manajer HRD. Ini semua adalah persekongkolan untuk menjatuhkanmu, Dina. Duniaku berhenti berputar. Semua teka-teki, semua kecurigaan, kini terjawab sudah. Bukan hanya Linda dan Hendra yang membenciku, tapi juga Ibu Mira, orang yang seharusnya adil. Mereka sudah mengakui perbuatannya, lanjut Bapak Seno. Linda dan Hendra sudah kami berikan surat peringatan dan sedang dalam proses pemecatan. Sementara Ibu Mira, kami akan meninjau ulang jabatannya. Mataku berkaca-kaca. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Akhirnya, kebenaran terungkap. Akhirnya, nama baikku dipulihkan. Bapak Seno mengeluarkan sebuah surat dari mapnya. Ini adalah surat pemulihan status kerjamu. Kamu bisa kembali bekerja hari Senin. Kami juga akan memberikan kompensasi atas kerugian yang kamu alami. Aku menerima surat itu dengan tangan gemetar. Aku tidak peduli dengan kompensasi. Yang terpenting bagiku adalah nama baikku kembali. Aku tidak bisa menahan tangis lagi. Aku hanya bisa menangis, dan Bapak Seno membiarkanku. Ia tahu, air mata ini bukan air mata kekalahan, melainkan air mata kemenangan. Setelah aku merasa lebih tenang, Bapak Seno menatapku. Dina, kamu adalah aset berharga bagi Bank Nusantara. Kejujuran dan integritasmu adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli. Kami akan memberimu posisi baru yang lebih baik. Kami akan menempatkanmu di tim pelayanan prioritas. Ini adalah posisi yang sangat penting, Dina.
Kami membutuhkan orang sepertimu di sana. Aku hanya bisa mengangguk, terlalu terharu untuk berbicara. Aku tidak pernah menyangka, kebaikan yang kulakukan tanpa pamrih, akan berujung pada pemulihan nama baik, bahkan pekerjaan yang lebih baik. Ceritaku ini, aku tahu, akan menjadi pelajaran bagi semua orang di Bank Nusantara. Bahwa kebohongan dan kebusukan, tidak akan pernah menang melawan kebenaran dan kebaikan. Dengan hati yang dipenuhi rasa syukur, aku mengucapkan terima kasih kepada Bapak Seno. Aku tidak sabar untuk kembali bekerja, bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk membuktikan bahwa kebaikan itu nyata dan berharga. Hari Senin yang cerah, aku kembali ke Bank Nusantara. Kali ini, tidak ada rasa takut atau cemas. Yang ada hanyalah kelegaan dan sedikit rasa gugup. Aku mengenakan seragam baru yang diberikan manajemen, dan berjalan masuk dengan kepala tegak. Di lobi, aku disambut tatapan yang berbeda. Tidak ada lagi bisik-bisik, tidak ada lagi pandangan meremehkan. Sebaliknya, beberapa rekan kerja menunduk, ada juga yang memberikan senyum simpati. Ketika aku melewati meja Lina dan Hendy, mejanya sudah kosong. Laptop, dokumen, bahkan vas bunga kecil yang selalu ada di meja Lina, sudah tidak ada. Aku tidak merasa bahagia melihat kekosongan itu. Yang kurasakan justru kekosongan. Aku tidak ingin membalas dendam, aku hanya ingin keadilan. Dan sekarang, keadilan sudah ditegakkan. Lina dan Hendy menerima surat pemberhentian mereka hari itu juga. Aku langsung menuju ruangan Bapak Seno. Di sana, Ibu Mira sudah menunggu. Wajahnya terlihat pucat dan matanya bengkak, seolah ia tidak tidur berhari-hari. Ia menunduk saat melihatku, tidak berani menatapku. Bapak Seno hanya mengangguk padaku, lalu memberikan isyarat agar aku keluar. Mereka akan menyelesaikan urusan mereka sendiri. Tiba-tiba, seorang resepsionis mendatangiku. "Mbak Dina, ada tamu yang ingin bertemu dengan Anda." Aku bingung. Siapa yang akan menemuiku? Apalagi di saat seperti ini. Aku berjalan ke lobi dan mataku langsung tertuju pada sosok Ibu Rina. Ia tidak datang sendirian. Di sampingnya ada seorang pria muda yang rapi dan berwibawa. Pria itu tersenyum padaku. Aku langsung tahu, itu adalah Ardi. "Ibu Rina," seruku. Air mataku langsung menetes. "Nak Dina." Ibu Rina memelukku erat. "Ibu sangat bangga padamu. Ibu tahu, kamu tidak bersalah. Maafkan ibu ya. Nak, gara-gara ibu, kamu jadi begini." "Tidak, Bu. Ibu justru menolong saya. Kalau bukan karena ibu dan Mas Ardi, saya mungkin tidak akan pernah kembali ke sini," kataku sambil menangis haru. Ardi tersenyum. "Ibu saya menceritakan semuanya. Kami hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan." Kami bertiga duduk dan mengobrol. Ibu Rina menceritakan bagaimana ia dan Ardi mendatangi Bapak Seno dan memintanya untuk mengaudit sistem. Aku menceritakan bagaimana aku merasa putus asa, dan bagaimana surat dari Ardi memberiku harapan. "Ibu Rina, Bapak Seno menempatkan saya di tim pelayanan prioritas. Ini berkat ibu," kataku. Mata Ibu Rina berbinar. "Alhamdulillah, Nak. Ibu sangat senang mendengarnya. Kamu pantas mendapatkan yang terbaik." Setelah Ibu Rina dan Ardi pulang, aku beranjak ke posisi baruku. Ruangan pelayanan prioritas terasa lebih tenang, lebih profesional. Meja kerjaku lebih besar, dan komputer di depanku lebih canggih. Seorang manajer datang dan menyambutku. "Selamat datang di tim kami, Dina. Kami sudah mendengar cerita Anda. Kami sangat senang bisa memiliki Anda di sini. Anda adalah contoh nyata dari integritas yang kami cari." Kata-katanya membuat hatiku terasa hangat. Aku merasa dihargai. Aku merasa diterima. Aku mulai bekerja, melayani nasabah-nasabah prioritas. Mereka tidak seperti nasabah di loket biasa. Mereka datang dengan janji, bukan antrean panjang. Namun, aku memperlakukan mereka sama seperti aku memperlakukan Ibu Rina, dengan senyuman dan hati yang tulus. Beberapa hari kemudian, Bapak Seno memanggilku ke ruangannya. "Dina," katanya, "saya punya kabar baik. Setelah kami berdiskusi, kami memutuskan untuk memberikan promosi kepadamu. Kamu akan menjadi asisten manajer." Aku terkejut. "Tapi, Pak,
saya kan baru kembali. Kami tahu, jawabnya. Tapi kamu telah membuktikan dirimu. Integritasmu, kejujuranmu, dan keberanianmu telah menginspirasi kami semua. Ini adalah langkah pertama untuk perubahan yang lebih baik di Bank Nusantara. Kami ingin semua karyawan kami memiliki semangat sepertimu. Aku mengangguk, masih tidak percaya. Dari seorang teller yang dipecat, kini aku menjadi asisten manajer. Ini adalah kemenangan sejati. Kemenangan yang bukan didapat dari kekuasaan atau kekayaan, melainkan dari hati yang tulus. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan pernah berhenti berbuat baik. Beberapa bulan telah berlalu sejak aku kembali ke Bank Nusantara. Promosi sebagai asisten manajer membawa banyak perubahan dalam hidupku. Jadwal kerjaku lebih padat, tanggung jawabku lebih besar, dan aku harus mengikuti banyak pelatihan. Tapi aku tidak mengeluh. Semua ini terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Suatu sore, Bapak Seno memanggilku ke ruangannya. Dina, saya ingin kamu menjadi mentor untuk tim teller yang baru. Mereka masih muda, dan mereka membutuhkan sosok yang bisa menginspirasi. Aku mengangguk. Tentu, Pak. Bagus, katanya sambil tersenyum. Mereka akan datang minggu depan. Saya harap kamu bisa memberikan nasihat yang bermanfaat. Minggu berikutnya, 8 orang teller baru masuk. Mata mereka berbinar-binar, penuh semangat, sama seperti diriku saat pertama kali masuk ke Bank Nusantara. Aku berdiri di depan mereka, merasa sedikit canggung. Aku tidak tahu harus memulai dari mana. Selamat datang, kataku. Saya Dina. Saya akan menjadi mentor kalian selama beberapa bulan ke depan. Salah seorang dari mereka, seorang gadis bernama Laila, mengangkat tangannya. Mbak Dina, saya mendengar cerita Anda. Banyak yang bilang Anda adalah pahlawan di sini. Apa rahasianya? Pertanyaan itu membuatku tersenyum. Aku tidak pernah menganggap diriku pahlawan. Aku hanya melakukan apa yang kuanggap benar. Aku tidak punya rahasia, Laila, kataku jujur. Aku hanya percaya pada satu hal, bahwa kebaikan itu nyata. Dan kebaikan itu tidak harus besar. Kalian tidak harus menyelamatkan dunia. Cukup satu orang saja setiap hari. Satu senyuman, satu kata baik, satu perbuatan tulus. Percayalah, satu senyuman saja bisa menjadi perubahan besar bagi seseorang. Aku menceritakan kisahku tentang Ibu Rina, Lina, Hendy, dan Ardi. Aku menceritakan bagaimana kebaikan Ibu Rina yang tulus, meskipun hanya sebuah pelukan dan kata terima kasih, bisa menjadi kekuatan terbesarku saat aku terpuruk. Aku juga menceritakan bagaimana kebaikan Ardi yang tanpa pamrih, meskipun ia tidak mengenalku, bisa memulihkan segalanya. Kalian akan bertemu banyak orang di sini, kataku. Ada yang datang dengan sukacita, ada yang datang dengan beban. Ada yang ramah, ada yang sinis. Tapi tugas kita hanya satu, melayani mereka dengan hati. Jangan pernah lelah berbuat baik, karena kita tidak pernah tahu, kebaikan kecil yang kita lakukan hari ini, bisa menjadi cahaya bagi seseorang di masa depan. Wajah-wajah mereka terlihat terharu. Aku bisa melihat mata mereka dipenuhi semangat yang baru. Setelah sesi mentoring selesai, aku berjalan ke taman kecil di samping kantor. Aku duduk di kursi taman, menatap ke langit. Hidup ini memang penuh kejutan. Aku tidak pernah menyangka, di balik pemecatan yang pahit, ada takdir yang lebih indah yang menantiku. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Ardi. Semoga kamu baik-baik saja, Dina. Ibuku selalu mendoakanmu. Aku tersenyum. Kebaikan itu tidak pernah mati. Ia akan terus hidup, dan akan selalu menemukan jalan untuk kembali kepada kita. Aku percaya itu. Kini, setiap pagi, aku datang ke Bank Nusantara dengan hati yang penuh syukur. Aku berjalan di lorong, melewati meja teller, dan menyapa setiap orang yang kutemui dengan senyuman tulus. Aku tidak lagi takut pada bisik-bisik, pada tatapan sinis. Aku tahu, aku berada di tempat yang tepat, melakukan hal yang tepat, dengan cara yang tepat. Karena kisahku adalah bukti nyata, bahwa kebaikan, meskipun kadang dibayar dengan luka, pada akhirnya akan selalu menang. 1 tahun kemudian, aku duduk di kursi taman yang sama,
tempat di mana aku dulu sering merenung saat merasa lelah. Namun, kali ini, perasaanku jauh berbeda. Udara sore terasa sejuk, dan langit senja yang memerah tampak begitu indah. Aku mengenakan jas kerjaku, lambang dari perjuangan dan keberanian yang telah kulalui. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Ibu Rina. Ia mengirimiku foto. Di foto itu, ia tersenyum lebar bersama Ardi, anak laki-lakinya. Wajah Ibu Rina tampak lebih segar dan sehat. Ia menunjuk ke arahku di balik pintu kaca ruang pelayanan prioritas. Ia menulis, "Nak Dina, Ibu sangat bangga padamu. Kamu adalah malaikat yang dikirimkan Tuhan untuk Ibu." Air mataku menetes, tetapi kali ini, itu adalah air mata kebahagiaan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi aku tahu satu hal. Aku akan selalu mengingat kisah ini. Kisah ini adalah pengingat bagiku bahwa hidup tidak selalu adil, tetapi kebaikan akan selalu menemukan jalannya. Aku akan terus menjadi Dina yang dulu, yang tulus dan berempati. Aku tidak akan pernah melupakan pesan dari mimpi yang menghantuiku, yaitu bahwa kebaikan tidak akan pernah mati. Aku bangkit dari kursi, lalu tersenyum. Kini, aku siap menghadapi hari esok. Dengan hati yang penuh syukur dan semangat yang membara, aku kembali ke kantor, siap untuk menghadapi cerita baru yang menantiku. Karena, di balik setiap cerita, akan selalu ada harapan.